Dan dari sekarang kamu sudah jadi suami istri. Halo kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Belakangan ini muncul sebuah video di media sosial yang memperlihatkan dua orang pria dan wanita yang diberkati atau dipasu-pasu raja. Mereka menikah, disahkan atau diberkati oleh ketua adat atau orang yang dituakan di suatu tempat. Ya, pasu-pasu raja ini adalah prosesi perkawinan menurut adat Batak. Tetapi setelah agama masuk ke tanah Batak, maka prosesi pernikahan itu dilaksanakan berdasarkan liturgi atau ritual-ritual yang disepakati di dalam agama tersebut, ya, seperti agama Kristen maupun Islam. Tetapi pada saat ini pasu-pasu raja juga masih sering terjadi, ya. Tapi ada alasan khusus kenapa pasu-pasu raja itu bisa dilakukan pada zaman sekarang ini. Mari kita lihat dulu bagaimana prosesi pasu-pasu raja yang tersebar ke media sosial belakangan ini. Dan dari sekarang kamu sudah jadi suami istri, sah di muka bapak-bapak dan ibu, ya. Sudah kedua mana balik tengah bagai betul stadion arena dua bagai asal pondok masih kau buat. Mes tambah dua kali itu masih borong sama tadi taruh ke jalan di Paro. Tanggal 12 semua. Anak tertutur dari istrimu baru betul dorong. Betul. Susah potian satu gerak dan dua kali bulan. Sonarnya sangat di rumah. Masak suami. Saya itu penggawe itu orang jalan kira mau Tuhan. Sana udah hati-hati ada cara bayarin coba masuk ke surga. Dalam video tersebut, kedua mempelai diberkati atau dipasu-pasu oleh seorang pria yang merupakan tokoh adat atau orang yang dituakan di sana. Jadi prosesinya sama seperti di gereja, mereka dipersatukan tetapi oleh ketua adat setempat, bukan oleh seorang pemuka agama. Nah, setelah mereka dipersatukan, si tokoh adat ini menyatakan bahwa mereka sah menjadi suami istri. Setelah mereka dinyatakan sah menjadi suami istri, maka ada video lanjutannya di mana kedua mempelai memberikan salam-salam. Salam-salam sini tentu berisi amplop kepada pihak yang hadir. Mari kita lihat videonya. Pakailah. Dari mulai bapak tua itu salami. Iya. Dari bapak tua lah. Oh, Lopez. Lopez kan kayak gini. Tanda terima kasih itu. Salam semua salam. Apa bahasa Inggris? Sampai sini dulu yang di rumah ini dulu les. Di rumah aja lah. Ada cukup anak tong. Yang di rumah lah Di dulu. rumah aja lah. Tanda terima kasihmu. Demikianlah prosesi pasu-pasu raja yang beredar di media sosial tersebut, kawan-kawan. Ya, memang pasu-pasu raja ini sudah lama aku dengar. Dari aku masih remaja udah sering ku dengar pasu-pasu raja. Tetapi baru kali ini aku melihat prosesinya walaupun melalui media sosial. Nah, pasu-pasu raja ini dulu memang
adalah hal yang wajar dilakukan sebelum agama Kristen maupun Islam masuk ke tanah Batak. Tetapi zaman sekarang kalau ada dibilang pasu-pasu raja itu merupakan hal yang memalukan, hal yang menjadi aib bagi pihak keluarga. Kenapa? Karena orang-orang yang dipasu-pasu raja ini adalah orang-orang yang ditolak oleh gereja untuk diberkati. Kenapa mereka ditolak? Pertama, karena mereka sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Karena melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, apalagi sampai ada hasilnya yaitu mengandung, itu biasanya pihak gereja tidak mau memberkati karena bertentangan dengan peraturan rumah tangga dari sebuah gereja. Karena di dalam sebuah gereja dinyatakan tidak memberkati pria dan wanita yang terlanjur melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Jadi orang-orang seperti inilah yang akhirnya menerima pasu-pasu raja dengan tujuan supaya mereka tidak kumpul kebo. Kenapa? Karena kalau mereka tidak dinikahkan, maka mereka akan dianggap sebagai pasangan kumpul kebo atau pasangan yang melakukan pergaulan bebas, dan ini lebih mencoreng nama keluarga lagi, sehingga dilakukanlah pasu-pasu raja untuk menghindari hal tersebut. Karena dengan pasu-pasu raja mereka sudah dianggap sah menjadi suami istri di mata adat dan tokoh-tokoh setempat, termasuk masyarakat yang datang menghadiri pasu-pasu raja tersebut. Nah, kemudian nanti mereka bisa memberikan tanda tangan pernyataan sebagai satu persyaratan untuk mencatatkan pernikahan mereka di catatan sipil. Walaupun itu tidak gampang, karena persyaratan di catatan sipil sekarang itu harus surat pernikahan dari sebuah gereja. Itulah alasannya kenapa pasu-pasu raja ini dilakukan, untuk menghindari kumpul kebo di antara pasangan yang sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, dan itu ditolak oleh gereja karena gereja tidak memberkati orang yang hamil di luar nikah. Itulah alasan pertama dilakukannya pasu-pasu raja. Makanya dikatakan itu sebagai sebuah aib. Kalau ada pasangan yang menikah zaman sekarang dengan prosesi pasu-pasu raja, itu dikatakan sebagai aib. Yang kedua, orang-orang yang dipasu-pasu raja ini adalah orang-orang yang memang ditolak gereja, karena yang menikah ini adalah pasangan janda dan duda, yang mana mereka bukan menjanda atau menduda karena ditinggal mati, tetapi mereka cerai dan pasangan mereka masih hidup, dan ini biasanya gereja juga menolak untuk menikahkannya. Makanya pasangan seperti ini juga yang menerima pasu-pasu raja. Itulah yang ku tahu, itulah yang ku dengar dari orang-orang yang pernah melaksanakan pasu-pasu raja. Tetapi zaman sekarang banyak sih gereja yang sudah mulai menerima pemberkatan seperti itu. Tidak tahu tahap alasannya. Tapi yang jelas peraturan gereja menentang pernikahan antara pasangan yang terlanjur melakukan hubungan belum menikah, atau menentang pasangan yang menikah tetapi mereka janda atau duda karena cerai hidup. Artinya pasangan mereka masih hidup, bukan karena cerai oleh kematian. Jadi itulah alasannya. Makanya pasu-pasu raja ini merupakan aib, merupakan suatu hal yang tercela di kalangan orang Batak pada zaman sekarang. Itu yang ku tahu ya. Jadi kawan-kawan, bagaimana menurutmu? Apakah pasu-pasu raja ini masih relevankah untuk zaman sekarang? Dan kalau memang pasu-pasu raja ini masih relevan, kenapa peraturan di catatan sipil itu hanya menerima surat pernikahan dari sebuah gereja, bukan dari pasu-pasu raja atau pemberkatan oleh ketua adat setempat? Itu yang ku tahu. Jadi memang makanya banyak
orang-orang yang menerima pasu-pasu raja ini diam-diam saja, ya, karena mereka malu. Bahkan misalnya kalau mereka terlanjur menerima pasu-pasu raja, mereka pergi dari tempat tinggal mereka, jauh dari tempat tinggal mereka atau dari orang-orang yang mengenal mereka. Supaya apa? Supaya untuk menghindari cibiran, bulian. Jadi kawan-kawan, kalau memang hal tersebut benar-benar menjadi sebuah aib, itu adalah suatu hal yang sangat merugikan bagi orang-orang yang menerima pasu-pasu raja. Karena apa? Karena pasu-pasu raja ini merupakan jalan alternatif supaya mereka tidak kumpul kebau, tidak melakukan pergaulan bebas, sehingga mereka disahkan secara adat. Karena gereja menolak mereka, karena gereja tidak mau memberkati pasangan yang terlanjur berhubungan suami istri di luar pernikahan. Itulah pasu-pasu raja yang ku tahu. Jadi kawan-kawan, demikianlah video ini. Kiranya melalui video ini aku berharap semua pasangan-pasangan muda tahan dirilah, jangan terlanjur melakukannya, apalagi sampai mengandung, ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan dirimu, supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan keluargamu, ya. Karena kalau itu terjadi, itu menjadi hal yang sangat mencemarkan nama baik keluarga. Kalian akan menjadi bulian, kalian akan menjadi cemoohan, kalian akan menjadi bahan cerita orang-orang di sekitarmu. Dan itu sangat menyakitkan, ya, buat kawan-kawan muda yang belum menikah. Dan juga kalau bisa bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah, tolong hargai pasangannya. Jangan sampai kalian cerai hidup. Ya, kalaupun kalian cerai hidup, jangan menikah lagi. Ya, karena itu bertentangan dengan ajaran agama, itu bertentangan dengan kekristenan, ya. Karena kalau kalian sempat menikah lagi, kalian akan ditolak oleh gereja. Walaupun ada beberapa gereja sekarang yang mau memberkatinya, mungkin dengan alasan uang lah atau alasan apapun. Tapi bagaimanapun itu merupakan sebuah aib, ya. Jadi pasu-pasu raja yang dulu awalnya sangat sakral, ya, pasu-pasu raja ini dulu sangat penuh dengan makna suci, itu jadi rusak hanya gara-gara kelakuan manusia-manusia zaman sekarang, ya. Demi menyelamatkan sebuah pasangan, jadi pasu-pasu raja ini harus dilakukan, terpaksa dilakukan untuk menghindari yang namanya kumpul kebo. Jadi demikian video ini kawan-kawan. Bagaimana pendapatmu tentang pasu-pasu raja? Apakah pasu-pasu raja ini merupakan aib atau adalah penyelamat bagi pasangan-pasangan yang terlanjur berhubungan di luar pernikahan, atau bagi pasangan-pasangan yang cerai ketika pasangannya masih hidup? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sadar.